menurut pemikiran Immanuel Kant bahwa aku berpikir, aku ada. Artinya kalau saya tidak berpikir, berarti saya tidak ada. Ini dibantah oleh Descartes bahwa sebetulnya saya ada lalu berpikir. Nah, di antara aku berpikir ada atau aku ada lalu berpikir, itu yang lebih efektif itu gimana? Anda ufakir fa ana maujud. Itu bukan Immanuel Kant tapi Voltaire, filsuf Prancis bilangnya begitu. Jadi artinya aku berpikir berarti aku ada. Selamat berjumpa kembali di channel Gagas Makna. Semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan yang tak kurang satu apapun. Video ini saya buat sebagai usaha sederhana saya untuk mengoreksi sebuah kajian keilmuan yang dibawakan oleh Kiai Haji Buya Syakur berjudul "Apakah makna yang tersirat dari ungkapan aku berpikir maka aku ada?" Video berdurasi 10 menit 42 detik yang diupload di channel YouTube tanggal 4 November 2019 sudah ditonton sebanyak 22.499 kali ketika video saya ini dibuat, yakni tanggal 3 April 2020. Teman-teman bisa mengecek dan melihat di tautan yang saya berikan di kolom deskripsi di video saya ini. Apa yang ingin saya koreksi dari video kajian Buya Syakur tersebut? Pertama-tama, saya ingin mengoreksi soal siapa yang mengemukakan pendapat mengenai cogito ergo sum. Dalam video Buya Syakur, Sukardi, salah satu peserta dan kemudian menjadi penanya, menyebut Immanuel Kant sebagai filsuf pemilik ungkapan cogito ergo sum. Anda bisa melihat di detik ke 0,39 sampai menit ke 1 lewat detik ke 33. Sementara Buya Syakur sendiri mengasalkan ungkapan itu pada Voltaire, seorang filsuf Prancis. Bisa Anda lihat di menit ke-2 detik ke-43 sampai menit ke-2 detik 51. Setelah menyebut René Descartes sebagai pemilik ungkapan cogito ergo sum, saya dalam video ini sedikit menguraikan pemikiran filsuf Prancis tersebut untuk menambah wawasan kita dan syukur-syukur menambah wawasan dan pengetahuan para murid dari Buya Syakur sendiri yang tampaknya sangat antusias setiap kali mengikuti kajian-kajian beliau. Mari kita memulai dengan latar belakang sederhana. Dalam filsafat pengetahuan, pertanyaan dasar yang harus dijawab berbunyi, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Para filsuf alam dari Yunani kuno, atau yang kita sebut sebagai para filsuf prasokratik, dalam hal ini adalah Thales dan kawan-kawan, sudah berusaha menjawab pertanyaan ini. Pemikiran-pemikiran mereka mungkin sekarang kita nilai sebagai terlalu simplistik. Misalnya, segala sesuatu berasal dari air yang diajukan oleh Thales, atau segala sesuatu terdiri dari air, tanah, udara, dan api yang dikemukakan oleh Empedokles. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pemikiran para filsuf prasokratik ini bersifat revolusioner karena mereka telah berhasil meninggalkan penjelasan-penjelasan metafisik, penjelasan teologis, juga penjelasan yang sifatnya mistik dan legenda. Sejak saat itu, para filsuf yakin bahwa sebenarnya manusia mampu mengetahui berbagai hal dengan mengandalkan kemampuan nalarnya. Jadi saya ulangi, keyakinan sejak awal para filsuf prasokratik bahwa manusia memiliki kemampuan mengetahui realitas dengan mengandalkan kemampuan nalarnya. Perkara justifikasi pengetahuan sekarang dikembalikan kepada nalar. Lalu kita bisa mengatakan bahwa nalarlah yang memegang otoritas tertinggi pengetahuan manusia.
Optimisme ini mendapatkan tempat istimewa dalam kebudayaan dan filsafat Yunani. Sayangnya optimisme ini memudar dan jatuh nyaris ke titik nol selama zaman abad pertengahan. Otoritas nalar selama zaman abad pertengahan tergantikan oleh otoritas agama dan teologi Kristen. Filsafat di zaman ini menghambakan dirinya pada teologi. Berbagai refleksi filosofis harus diarahkan pada upaya merefleksikan hakikat dan eksistensi Tuhan. Zaman keemasan abad pertengahan tidak bersifat kekal. Otoritas teologi sebagai sumber dan finalitas pengetahuan mulai dipertanyakan, terutama sejak revolusi ilmu pengetahuan. Ada sejarawan yang merujuknya pada penerbitan karya Nicolaus Copernicus yang berjudul De Revolutionibus Orbium Celestium pada tahun 1543. Publikasi ini mendorong ilmu-ilmu seperti matematika, fisika, astronomi, biologi, termasuk di dalamnya adalah anatomi manusia, dan kimia, merumuskan otonominya. Ada juga sejarawan lain yang merujuk ke zaman pencerahan atau Enlightenment sebagai zaman cerah budi yang berhasil menyudahi kekuasaan otoritas agama dan teologi Kristen. Kalau soal ini kita berbicara mengenai sebuah periode panjang selama abad ke-17 sampai abad ke-19. Beberapa filsuf besar memang tampil brilian sebagai pembela rasionalisme di garda paling depan. 3 pendekar yang tidak boleh kita lupakan jasanya adalah René Descartes, Gottfried Leibniz, dan Baruch Spinoza. Dan tokoh yang relevan dengan tema video saya kali ini adalah René Descartes. Sebagaimana ditanyakan oleh peserta dalam kajian Buya Shakur, cogito ergo sum itu bukan ungkapan dari Immanuel Kant. Buya Shakur sebenarnya melihat kekeliruan itu dan berusaha untuk mengoreksinya. Sayangnya Buya Shakur menyebut Voltaire, filsuf Prancis, sebagai pemilik ungkapan cogito ergo sum. Mari kita betulkan bersama bahwa René Descartes bacanya Descartes dan bukan Descartes atau Deschartes. Dialah yang mempopulerkan ungkapan cogito ergo sum. Ungkapan ini mengandung arti aku berpikir, jadi aku ada. I think, therefore I am. Penjelasan Buya Shakur dalam kajiannya itu boleh dibilang sebuah penafsiran bebas Buya mengenai apa artinya aku berpikir, maka aku ada. Penjelasan Buya tampaknya memberi penekanan yang berlebihan pada kata berpikir dan ada, lalu kemudian mereduksikannya kepada semacam penjelasan kebijaksanaan hidup. Jadi sebenarnya isi video Buya Shakur ini menjadi semacam petuah tentang bagaimana harus hidup sebagai orang yang berpikir supaya bisa menjadi orang yang ada atau yang eksis. Apakah penafsiran Buya Shakur itu salah? Menurut saya bukan masalah salah atau benar, tetapi keluar dari konteks pemikiran awal René Descartes itu sendiri. Melalui video ini saya pertama-tama ingin mengoreksi informasi yang salah pada kajian Buya Shakur tentang pencetus ungkapan cogito ergo sum. Tetapi saya juga ingin memperkaya penjelasan Buya Shakur dengan mengemukakan pikiran René Descartes secara garis besar. Jika berminat lebih mendalam, Anda bisa membaca buku saya yang berjudul Filsafat Ilmu, Kajian Filosofis atas Sejarah dan Metodologi Keilmuan, terbit tahun 2015, halaman 169 sampai 187. Buku ini bisa Anda dapatkan secara online. Silakan cari saja di Google dan kemudian Anda download. Pertama-tama, cogito ergo sum adalah
sebuah metodologi pengetahuan rasional. Terhadap pertanyaan epistemologis yang kita ajukan di atas, yakni bagaimana saya bisa mengetahui sesuatu, René Descartes mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kerja nalar dan bukan pengalaman. Tetapi bagaimana supaya pengetahuan yang kita dapat dari mengandalkan nalar tersebut bisa menjadi pengetahuan yang jelas dan tak terbantahkan, clear and distinctive? René Descartes mengusulkan supaya kita memulainya dengan meragukan segala sesuatu. Cara kerja nalar berdasarkan metode keraguan yang ditawarkan René Descartes itu seperti berikut. Mari kita meragukan segala sesuatu. Di sini kita tidak hanya meragukan realitas yang kita hadapi, nilai dan keyakinan hidup yang selama ini kita pertahankan. Kita juga tidak hanya meragukan eksistensi Tuhan, bahkan agama. Kita bahkan harus meragukan diri kita sendiri yang sedang bersikap meragukan. René Descartes bilang, jika kita telah meragukan segala sesuatu atau segala yang eksis, termasuk juga meragukan diri kita sendiri yang sedang meragukan ini, maka pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang eksistensinya tidak bisa kita ragukan? Menjawab pertanyaan ini, René Descartes bilang, kalaupun kita meragukan segala sesuatu, satu hal yang tidak bisa kita ragukan adalah kita yang sedang meragukan. Kita yang sedang meragukan ini tidak bisa diragukan eksistensinya, karena kalau tidak, kita tidak mungkin bisa meragukan segala sesuatu yang lain. Aktivitas meragukan itu kita lakukan karena kita berpikir atau kita bernalar. Disinilah kita bisa mengerti sekarang mengapa Descartes bilang bahwa aku berpikir jadi aku ada. Dengan kata lain, adaku atau eksistensiku dan eksistensi pengada-pengada yang lainnya dapat dimengerti karena aktivitas subjek, aktivitas kita, individu yang sedang berpikir dan sedang meragukan. Pemikiran René Descartes ini memang mendasari aliran besar dalam filsafat pengetahuan yang kita sebut sebagai rasionalisme. Tentu aliran ini bisa dikembalikan kepada Plato, tetapi pengaruhnya yang maha dahsyat ke zaman sekarang tentu karena sumbangan pemikiran René Descartes. Demikianlah tambahan pemahaman saya terhadap kajian keilmuan yang dilakukan oleh Buya Shakur. Salam untuk Buya dan para muridnya. Semoga Buya Shakur tetap sehat dan selalu diberikan kebijaksanaan untuk terus mendampingi anak-anak muda yang tampak sangat haus akan ilmu pengetahuan. Salam untuk Buya dan murid-muridnya. Terima kasih.